Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Aldi Wahyudi. Nama saya Alda Melinda Rana Quran. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdian. Perkenalkan, nama saya Adam Gibran Fauzi. Di video pembelajaran ini kami akan membahas atau mempresentasikan dengan tema yang diberikan oleh dosen, yaitu bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Sebelum lanjut ke video pembahasan, marilah kita dengarkan dulu penyampaian sepatah dua patah yang akan disampaikan oleh dosen pembimbing kami. Terima kasih atas penyampaian atau sambutan awal dalam video kami untuk Pak dosen yang kami hormati. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu ada menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasan atau ke pembelajaran terhadap tema ini, kami akan membagikan beberapa sesi. Yang pertama itu ada sesi pembahasan atau mempresentasikan pembelajaran atau tema yang diberikan. Yang kedua yaitu ada sesi tanya jawab, dan yang ketiga adalah kesimpulan dan serta penutup. Yang pertama, ke pembahasan yang akan disampaikan oleh Saudara Aldi Wahyudi. Pembahasan pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Di situ ada materi memberikan gambaran mengenai sejarah perumusan Pancasila, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi seiring dengan pengembangan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dalam rangka mengingatkan dan mengkaji kembali peristiwa-peristiwa tersebut. Laporan ini memaparkan beberapa poin penting. Yang pertama yaitu poin penting dalam sejarah perumusan Pancasila, yaitu periode pengusulan Pancasila, yang dimana di dalamnya sebelum perumusan Pancasila, lahirnya nasionalisme membuka pintu gerbang kemerdekaan bagi Indonesia, dan ada juga Perhimpunan Indonesia dan Sumpah Pemuda menjadi momen penting dalam perumusan identitas bangsa, serta ada tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Soekarno, Kiai Haji Bagus Hadikusumo, dan Suepomo memberikan konstitusi dalam perumusan. Yang kedua, poin penting ini ada periode perumusan Pancasila. Di dalamnya terdapat pembentukan BPUPKI dan pembukaan sidang pada 29 Mei 1945, dan juga ada 5 butir gagasan IR Soekarno yang kemudian menjadi dasar Pancasila, serta ada sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dan disetujui naskah awal Piagam Jakarta yang berisi rumusan Pancasila. Poin penting yang ketiga yaitu ada periode pengesahan Pancasila. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan juga pembentukan PPKI dan pengesahan Pancasila sebagai dasar landasan negara. Dan poin penting yang keempat yaitu ada peristiwa G30 SPKI, di mana di dalamnya terdapat peristiwa ini menjadi puncak konflik politik dan sosial pada 1965, dan juga peralihan kekuasaan dari Insinyur Soekarno melalui Super Semar, dan juga ada lagi berakhirnya masa Presiden Soekarno dan dimulainya Orde Baru di bawah Soeharto. Dari materi bagian A dapat disimpulkan bahwa mencerminkan sejarah perumusan Pancasila, peristiwa-peristiwa penting, dan perubahan dalam kebijakan negara asing berjalannya waktu, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia terus mengalami tantangan, namun juga menjadi fondasi bagi pembentukan identitas dan kebijakan nasional. Pengkajian sejarah ini penting untuk memahami evolusi nilai-nilai yang membentuk negara Indonesia dan dampaknya terhadap masyarakat. Dan pembahasan selanjutnya yang kedua yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia akan disampaikan oleh Saudara Alda. B. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui, bahwa setiap bangsa dimanapun pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budayanya masing-masing.
Budaya itu sendiri merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan juga akulturasi. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan juga perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang artinya dapat dibedakan dengan bangsa lainnya. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan juga kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan juga berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan von Schivini bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan suatu yang... Terima kasih atas penjelasan atau paparannya terkait menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Lanjut, pemaparan selanjutnya yaitu yang ketiga, ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia yang akan dipresentasikan atau dipaparkan oleh Saudara Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ferdian. Saya akan menjelaskan tentang menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila, nilai-nilai. Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, budayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan dahulu, misalnya sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu. Meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragaman, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila atau ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Yang ketiga, sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dan berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan berwarna, yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Terima kasih paparannya atau penjelasannya terkait pembahasan yang ketiga, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Lanjut, pembahasan yang terakhir yaitu yang keempat, mengenai mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan, dan pembahasan ini akan disampaikan oleh Saudara Adam. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1990-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila.
pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila dijadikan pembenaran kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara, salah satunya pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 MPRS /1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian bangsa Indonesia untuk masa depan. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. 2. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60 responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut: pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Saudara Adam telah memaparkan untuk menjelaskan mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab yang dimana pesertanya yaitu anggota kami dari kelompok 2. Baik. Selanjutnya akan saya buka sesi untuk tanya jawab. Saya persilakan kepada masing-masing anggota untuk bertanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, nama saya Adam Gibran Fauzi. Saya ada ingin ditanyakan untuk bagian A yang sudah dijelaskan oleh Aldi. Pada awal era reformasi tahun 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena saja yang saya ingin tanyakan. Baik, untuk anggota yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya kepada Mbak tentang bagian B. Bagaimana Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia? Itu saja. Baik. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya sih, tadi menarik sekali pembahasan dari yang membahas C. Pertanyaannya, bagaimana sih nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya nilai kerakyatan tercermin dalam kehidupan pedesaan yang ada di Indonesia? Mungkin cukup itu pertanyaannya. Baik, dari saya sendiri juga ingin izin bertanya untuk bagian D. Apa salah satu tantangan utama terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan berikan salah satu contoh konkretnya. Baik, berikut adalah pertanyaan dari saya. Baik, mungkin cukup untuk pertanyaannya. Mungkin boleh untuk diberikan jawabannya. Silakan yang ingin menjawab terlebih dahulu. Saya ingin menjawab tadi atas pertanyaan yang diajukan untuk pembahasan saya, di mana pertanyaan itu pada awal era reformasi pada tahun 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi
karena sebagai produk rejim Orde Baru. Nah, pertanyaannya, anggapan ini muncul karena apa? Nah, menarik sekali pertanyaannya. Oke, saya akan menjawabnya dengan singkat saja. Anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi pada awal era reformasi 1998 muncul karena diidentifikasi sebagai produk rejim Orde Baru yang sering dipolitisasi dan disalahgunakan. Masyarakat ingin mengembalikan Pancasila sebagai pedoman etika nasional yang murni dan terbatas dari politisasi rejim sebelumnya. Meskipun demikian, Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara selama masa reformasi. Mungkin itu jawaban yang diajukan tadi atas pertanyaan yang diajukan tadi. Mungkin cukup jawabannya itu saja. Sekian. Bagaimana Adam? Apakah sudah cukup jawabannya dari Ya, Aldi? itu cukup menjawab pertanyaan saya. Ya, terima kasih ya Mas Aldi. Baik. Mungkin boleh izin dari saya ingin menjawab pertanyaan dari Firly. Pertanyaannya, bagaimanakah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia? Jawabannya, Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa yang artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Berikut jawaban dari saya, apakah sudah cukup? Oke, sudah cukup mengerti. Terima kasih Mas Mbak Alda. Baik. Saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Alda Melinda. Apa salah satu tantangan utama terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan berikan contoh konkretnya? Salah satu tantangan utama terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS, seperti yang terjadi dalam Kitab TAP nomor 3 MPRS 1960. Hal ini bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Tantangan ini menciptakan ketidaksesuaian antara tindakan pemerintah dengan nilai-nilai konstitusional yang mendasari Pancasila. Itu jawaban dari saya. Apakah cukup untuk pertanyaannya? Jawabannya untuk Baik, terima kasih atas jawabannya, Adam. Sudah cukup untuk saya? Cukup sih, cukup baik dari apa yang dijawab tadi. Udah sangat konkret dan poin-poinnya juga udah sampaikan. Terima kasih ya atas jawaban yang diberikan. Sama-sama Mas Aldi. Baik, karena semua pertanyaan sudah dijawab, kita akhiri untuk sesi tanya jawab kali ini. Baik, terima kasih untuk para anggota yang sudah bertanya dan juga sudah menjawab. Terima kasih kepada anggota kelompok 2 yang telah memberikan sesi tanya jawab, yang dimana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu udah sangat baik, dan juga jawaban-jawaban yang dipaparkan itu udah sangat jelas dan komprehensif sekali. Jadi dapat disimpulkan pada bab 2 ini, yaitu pembahasan dengan bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, dapat disimpulkan sebagai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam konteks perjuangan kemerdekaan, Pancasila menjadi landasan konstitusional yang mempersatukan keberagaman bangsa. Proses perumusannya melibatkan sidang-sidang penting dan menghadapi tantangan seperti amnesi sejarah, pasca Orde Baru, pasca bukan hanya simbol kemerdekaan tetapi juga berkat bangsa, mengatasi potensi konflik, dan menjadi panduan dalam pembangunan nasional. Pemahaman dalam terhadap sejarah perumusan Pancasila penting untuk menjaga dan mengkualitasikan nilai-nilai dalam konteks Indonesia yang lebih demokratis. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 2 video pembelajaran yang telah kami sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.